Ini spesialnya pilkada ini ya kita pakai undang-undang pilkada. Harus ada ingkrah di balik kasus ini. Kalau Gakumdu lindungi, minta maaf, bagi saya Gakumdu itu dia menghalang-halangi penegakan hukum. Kalau Bawaslu mau lapor temuan ke KSN, berarti ada pidananya dong. Dalam beberapa waktu terakhir ini, proses hukum yang dilaporkan oleh LSM Gempur kepada Bawaslu Papua terkait dengan ketidaknetralan oknum pejabat tinggi di Kota Jayapura sudah dilaporkan pada tanggal 30 Oktober lalu. Namun, dalam 2 hari terakhir ini, Ketua LSM Gempur, Panji Agung Mangkunegoro, mendapatkan jawaban dari Bawaslu Papua bahwa kasusnya itu tidak dilanjutkan. Dan hari ini saya sedang bersama dengan Panji Agung Mangkunegoro dan juga Yohanes II untuk melihat apa sih yang menjadi penyebab laporan dugaan ketidaknetralan ASN ini ditolak atau dihentikan proses penyelidikannya oleh Bawaslu Papua, dalam hal ini Gakumdu. Halo, selamat datang di tempat kami, Abang Panji dan Om Yohanes II. Terima kasih, selamat malam. Baik, mungkin kita langsung saja terkait dengan proses. Mungkin saya mau lihat dari dia punya bagaimana proses itu rekaman audio itu dia bisa proses tuh awalnya tuh bagaimana sebenarnya, bisa dijelaskan tidak? Iya, jadi kami kebetulan sudah sejak tanggal 20-an ya tergabung dalam grup-grup pilkada. Kita ada 3 atau 4 ya di dalam grup pilkada itu. Modelnya banyak, ada Papua Memilih, Pilkada Provinsi Papua, pada debat calon grup calon gubernur Papua, macam-macam. Nah, tanggal 25 dan 27 itu, kalau nggak salah 27-28 itu sudah viral. Kita sudah saling berdebat, ya, berdebat politik di situ, dan muncullah audio-audio yang bertebaran di setiap grup. Ya, namanya satu grup isinya 800 orang, kita nggak tahu siapa yang duluan menyebarkan ya. Tapi kita juga sebagai konsumsi, kita mengkonsumsi itu. Dan di grup lain saya tidak berdebat, masih dengar biasa. Tapi pas di grup Papua Pilkada Provinsi Papua itu yang saya melihat agak seru nih. Saya mulai gubris, ada apa ini? Di tanggal 30 jam 2 siang saya turun dari Kerong. Kemudian ada teman-teman yang WA ke saya, Mas lihat grup dulu, kayak Ceman yang lain-lain tahu ya. Oh iya, sudah saya dengar, wah ini suaranya Pak PJ Wali Kota, karena beliau kan familiar ya, sering komunikasi ke publik, bagus, jadi kita tahu suaranya. Dan dari beberapa rekaman tersebut sepanjang 936 detik itu saya dengar itu ada yang bernuansa politik. Dan juga ada yang normal, dia menjalankan tugas sebagai PJ Wali Kota, seperti koordinasi masalah persiapan KPPS, bagaimana sudah dibentuk atau belum, itu kan memang tugas mereka ya, untuk menjalankan infrastruktur dasar penyelenggara, karena PJ tugasnya mensukseskan pilkada. Tapi di menit ke 5, detik ke 54 itu ada beberapa kalimat yang bernuansa politik. Gitu Bang, itu aja sih yang saya sengketakan, yang saya laporkan. Jadi dasarnya melaporkan itu apa sih sebenarnya? Ya, dasar melaporkan itu kan ada beberapa undang-undang yang memang dipasalkan ke beliau itu, undang-undang ASN, terutama edaran Kementerian BKN dan dari Mendagri di bulan Februari untuk pileg dan pilkada. Edaran Mendagri itu, yang edaran PN itu yang memang fatal, ada sanksinya juga, seperti harus mengakui ke publik, mengundurkan diri dan tidak hormat, dan juga mendapatkan sanksi dari KSN dengan punya jabatan diturunkan dan lain-lain ya. Itu yang paling parah. Dan saya kira PJ Wali Kota Jayapura harus hanya bisa menjalankan dan mensukseskan pilkada, bukan bicara politik. Dan rekaman itu kan mengajak. Dan juga ada beberapa kata kalimat ketiga tunggal, yaitu dia dan beliau. Contoh ya, ini saya sampaikan biar seru nih, ini kita bahas. Definisi detail perkataan, ini kan kita menganalisa linguistik, bahasa, makna, dan isi dari perkataan di menit ke-5 detik ke-54. Dia katakan begini, lalu tidak usah konflik, semua boleh masuk bermain, santai saja, jadi jangan stres.
Saya ketik sesuai yang katakan. Santai saja. Begitu hanya kan kita lihat. Jadi saya ini hanya mau kasih tahu the real saya tentang apa ini kekuatan. Kekuatan pemerintahan apa kekuatan siapa? Nah ini seru. Kekuatan sumber daya yang nyata-nyata ada di luar untuk kemenangan. Kemenangan siapa? Nah ini konteks politiknya di situ. Pertama itu beliau ya kata kalimat tunggal. Beliau orangnya nggak di situ, tapi dikatakan beliau. Berarti ada satu sosok. Beliau punya kekuatan. Semua aparat keamanan pasti ada di beliau. Nah, PJ itu semua ada di beliau. Sentani, Kabupaten Jayapura, Sarmi, Serui, Yapen, yang baru isi Mambramo Raya. Lalu kekuatan dari pusat. Saya lihat sendiri dengan mata kepala. Saya bacakan ya di menit tersebut. Dia bicara lagi. Kemendagri itu dia punya. Nah, dia lagi kata kalimat tunggal, yang mana itu adalah menyebutkan seseorang yang tidak di situ tapi dipromosikan. Nah, Kemendagri itu dia punya teman-teman angkatan semuanya, bintang 3, wah jenderal nih berarti kan. Ada di KPK, wih ngeri. Ada di mana-mana semua. Di Kota Jayapura cukup besar dananya. Saya lihat seluruh dana dari Kalimantan, itu dikeluarkan semua dari Kalimantan. Tuhan. Lihat dolar bukan rupiah, saya ngeri juga. Lalu kekuatan real yang ada di masyarakat begitu. Semua yang maju ini kita punya kakak-kakak dan kita kenal baik begitu. Tapi memang di tahap terakhir memang harus ada pilihan. Tidak boleh tidak ada pilihan, harus ada pilihan. Nah ini yang saya katakan. Bagaimana Bapak? Ini yang saya laporkan. Jadi kalimat-kalimat politik, kekuatan-kekuatan, kata kalimat tunggal itu yang masalah buat dia. Apakah saya tanya balik? Kita berpikir logis. Linguistiknya begini. Dia punya kekuatan, dia punya Mendagri, dia punya polisi. Apa hubungannya dengan jabatan dia untuk kasih tahu lurah-lurah di situ? Kemudian itu semua kakak-kakak kita yang maju. Di tahap terakhir memang harus ada pilihan. Tidak boleh ada pilihan, harus ada pilihan. Wah, ini harus pilih siapa? Mungkin begitu. Baik, Om Panji, dari proses pelaporan itu kan beberapa kali saya ngikutin berita juga kalau Om Panji juga sempat beberapa kali dipanggil ke Bawaslu untuk istilahnya melengkapi berkas-berkas aduan itu berkas-berkas aduan yang dilengkapi itu apa saja? Jadi tanggal 30 itu pertama, jadi saya hanya masukin itu audionya saja, 936. Hanya ingat, hanya audio. Dan kita tahu juga ada video dan lain-lain yang netizen dia mainkan. Tapi yang saya laporkan hanya audio. Dan saya yakin itu asli. 936. Tanggal 30 memasukkan itu dan undang-undang. Dan juga analisa linguistik yang secara keseluruhan, belum detail. Di tanggal 4 minta datang untuk melengkapi. Saya masukinnya satu-satu mas, nggak boleh bodoh dong. Tanggal 4 saya kasih masuk satu lagi. Yang mana di tanggal 30 di saat jam 3 sore saya WA ke Pak Christian Soilai. Saya kasih saya punya chat ke dia itu isinya audio yang saya dapat di grup. Lapis dengan saya punya laporan LSM Gempur di jam 3. Dia balas apa? Ade Panji ada masalah apa dengan saya punya rapat tertutup? Berarti kan dia mengakui. Jadi saya jadikan alat bukti kedua. Di tanggal 4 saya kasih masuk. Dan di tanggal berikutnya, di tanggal 4 itu saya kasih masuk lapis dengan pemberitaan pengakuan dia. Di berita di media, lapis dengan semuanya. Di kemarin klarifikasi terakhir ketiga, saya ajukan alat bukti baru ketiga di saat hari Sabtu. Itu PJ Wali Kota mungkin mangkir di hari Jumat ya, tapi hari Sabtu kan dia datang jam 11 sampai jam 2 itu dia diperiksa. Jam 2 ketemu saya di ruangan. Dia keluar, saya masuk. Adek, apa kabar? Saya ngobrol santai. Baik kakak. Adek ini tidak bisa diatur ini. Adek masalah. Kakak ini masalah sampai saya diklarifikasi. Sudah kakak hadapi saja. Saya bilang begitu. Saya masuk ke dalam. Klarifikasi terakhir. Sambil saya kasih masuk bukti baru yang viral di grup-grup juga. Yaitu pertemuan antara PJ foto. Pertemuan antara PJ Wali Kota dan Abang Rusdianto, lapis dengan MDF. Jadi saya sudah masukin 3 alat bukti yang sangat luar biasa menjadi alat bukti konkret. Dan ketiga itu saya tidak diwawancara siapa-siapa dan Bawaslu tidak klarifikasi bahwa saya ada tambahkan alat bukti. Bahaya. Oke, baik. Oke, sebentar untuk yang lebih lanjut sabar dulu, kita bergeser ke Kak Yohanes. Seru nih. Tanggal 5 kemarin kan ada aksi dari bukan sejumlah sih, tapi sudah cukup besar masyarakat Tabi dan Saireri yang
istilahnya untuk meminta supaya oknum ini dicopot dari jabatannya. Nah, kalau kakak sendiri melihat kasus ini, kakak sebagai intelektual Tabi dan Saireri melihat ini seperti apa persoalan ini? Yang pertama, selaku Ketua Forum Intelektual Muda Tabi Saireri, kami mengapresiasi Bung Panji. Sebuah tabir kejahatan yang terstruktur masif itu bisa terbuka ke publik. Kami komponen masyarakat adat Tabi Saireri yang juga kemarin sudah melakukan aksi pada tanggal 5, kami sepakat menjustifikasi ini kejahatan demokrasi. Kenapa? Yang pertama, kita tinjau dari kapasitas PJ Wali Kota. Tugas PJ Wali Kota tidak lain, hanya menyukseskan pemilu kada. Tidak ada tugas yang lain yang lebih dari itu, serta menjaga pemerintahan sehingga tatanan sosial ini tetap kondusif, sejuk, sehingga pilkada ini bisa berjalan jurdil, kemudian integritas dari pemilu kada itu harus terjaga. Terkait apa yang tadi kita sama-sama saksikan, dengar di media, bahkan audio yang viral ini, yang pertama, kami masyarakat adat melihat ini pelecehan. Pelecehan yang pertama terhadap tatanan masyarakat adat kami di Tabi Saireri. Yang kedua, pelecehan terhadap harapan masyarakat bahwa demokrasi ini akan lebih baik. Tetapi kemudian sikap-sikap seperti ini menudahi harapan rakyat untuk demokrasi yang jujur, adil, kemudian dia harus berintegritas. Karena itulah akan memberikan gambaran kepada masyarakat bahwa kewibawaan negara itu akan muncul dari sikap-sikap para pejabat negara yang kemudian bisa menunjukkan sikap patriotik sebagai seorang negarawan. Ini penting untuk menjaga Papua dalam situasi yang kemudian hari ini tidak baik-baik saja. Ini penting sehingga sebagai aparatur sipil negara dan semua pihak yang ada di Papua, kita wajib menjaga Papua ini secara baik dengan kewenangan yang ada pada diri kita. Siapkah menyikapi persoalan dihentikannya proses penyelidikan dari dugaan yang dilaporkan oleh Panji ini, kira-kira dari masyarakat adat akan menanggapinya seperti apa? Kalau kami masyarakat adat, kami yang pertama kami juga mengapresiasi Bawaslu. Karena Bawaslu sudah bisa mengakomodir harapan rakyat yang disampaikan oleh LSM Gempur, Bung Panji dan teman-teman. Ini kan artinya ruang demokrasi ini sudah dibuka oleh Bawaslu. Kami pun coba melihat ada beberapa keputusan yang mungkin menurut kami juga rancu. Dalam setiap keputusan itu Bawaslu selalu akan merekomendasi keputusan akhirnya. Apakah ini seperti apa? Tapi yang kami lihat itu kan yang beredar itu ada 2 poin. Poin pertama adalah rekomendasi kepada lembaga-lembaga terkait. Artinya kami lihat kasus ini kan yang pertama itu adalah ASN itu harus netral. Baik, benar. Netralitas ini. Kemudian kami lihat di dalam rekaman itu ada unsur pidananya. Itu sangat jelas. Kata-kata yang coba saya hafal itu adalah beliau pernah melakukan hal yang sama di Kabupaten Jayapura. Ini ngeri ini. Oh iya, saya juga sempat pengakuan. Ya, itu pengakuan beliau. Ya, sempat saya dengar. Ini kan pintu masuk pidana pemilu yang sebetulnya sudah bisa menjadi ruang bagi kawan-kawan. Kalau memang kawan-kawan di Gakumdu itu bekerja benar, ini ruang ini, kenapa nggak ditindaklanjuti? Yang kedua, yang berikut, bicara tentang dolar, ini bicara tentang tipikor. Baik, betul. Kalau memang Gakumdu kerja benar, kenapa ruang tipikornya tidak dibuka lagi untuk diperdalam? Dolarnya siapa? Itu uangnya siapa? Baik. Apakah uang untuk datang merusak sumber daya alam Papua? Mengeksploitasi hak-hak masyarakat adat? Ini harus jujur.
Yang ketiga, kami berharap Polda Papua harus netral. Gakumdu itu adalah perpanjangan tangan dari Polda Papua. Baik. Maka sebagai pimpinan tertinggi Kapolda Papua harus tegas dalam mengambil sikap. Baik. Siap. Karena di situ ada unsur Polri-nya disebutkan, unsur KPK-nya disebutkan, kemudian Mendagri dan lain-lain. Ini harus tegas, harus diperdalam. Ini bagian dari memberikan kepercayaan publik bahwa institusi dan lembaga-lembaga serta percayakan di lembaga ini mereka netral dalam melaksanakan pemilu yang bermartabat. Baik, siap. Baik, Kakak, saya kembali ke Mas Panji. Mas Panji, kita melihat ini di kasus apa? Bukan kasus, apa namanya? Sinetron konspirasi 936. ini apa namanya? Asas dugaan yang disampaikan ke Bawaslu ini sebenarnya ini ditolak sama siapa? Bawaslu atau Gakumdu? Oke, saya buka. Ini semua nih kalau ya saya sebut adalah sinetron konspirasi 936. Seru sekali. Pilkada 2024 itu ada sinetron konspirasi 936 membuka kedok strategi politik salah satu paslon. Jelas sekali. Saya tuh ingin Gakumdu membuktikan siapa yang suruh PJ Wali Kota bicara kekuatan itu, yang punya sampai dolar Kalimantan, siapa yang suruh bicara? Sudah terbukti. Ini kita dia orang pintar semua. Kita mengerti maksudnya siapa. Dan juga anehnya di dalam surat keputusan itu ada dua. Di poin atas adalah saya cerita kronologi aja lah. Jadi ada kejadian di hari Senin. Ya, ini seru nih. Di hari Senin di saat saya di Reskrim Sus Polda Papua mengantarkan saudara saya namanya Jerry Hamadi. Dia sedang ada kasus UTE dengan Bintang Mas. Saya duduk di ruangan, di atas itu Pak PJ Wali Kota masuk. Kaget saya, dia bilang, "Kamu ngapain di sini, mau setel-setel pendengar apa Polda?" Saya diam saja. Saya duduk. Saya WA Jerry, "Jer, saya keluar makan dulu ya." Saya keluar, di parkiran saya ketemu kepala Gakumdunya. Yang botak itu mengikuti PJ Wali Kota ke atas. Saya tegur dia diam aja. Saya makan ke warung makan. Nah, itu pertama. Pas di situ saya ditelepon sambil tunggu Jerry. Bawaslu di hari Senin itu telepon saya. Kalau nggak salah namanya Abang siapa salah satu lah. Dia juga sering mengklarifikasi kasus saya di situ. "Mas Panji tolong datang hari Senin ini." Iya. Datang ke Bawaslu. "Oh, Abang ada klarifikasi lagi kah?" "Tidak. Mas Panji datang, kami Bawaslu mau antar ke Polda, mau bikin LP. LP siapa? LP Pak PJ Wali Kota. Oh, jadi ini kasus lanjut? Iya, lanjut. Berarti kan Gakumdu kan di Polda untuk bikin LP-nya, pidananya. Oh ya sudah, saya ke sana. Saya Yeri. Bro, saya ke Polda dulu. Saya ke Polda di situ kan ada orang demo ya. Nggak tahu siapa yang demo tuh. Anak UTE lah saya bilang. Sudah nggak ada demo, saya datang di situ dalam ruangan. Saya dengan orang Bawaslu, di ujung sana ada orang Gakumdu. "Oke Abang, ada info bagaimana?" "Ya Mas, sekarang kita ke Polda untuk bikin LP di hari Senin ini jam 3. "Oh ya sudah kah? Atau jam 4 sore itu?" Gakumdunya yang botak itu dia bilang, "Oh tidak bisa." Maksudnya tidak bisa bagaimana? "Mas Panji harus hadirkan itu rekaman panjang." Loh, kok rekaman panjang? Loh, kan dari awal saya sudah masukin rekaman yang 936. Ada yang lebih panjang kah? "Oh berarti Abang ini sama statementnya dengan Pak Peter L ya, mengakui PJ Wali Kota bawa itu suaranya, tapi harus ada rekaman panjang." "Abang kasih tahu Pak Peter aja bawa rekaman panjang ke sini." "Terus saya ke sini ngapain?" "Mas, kamu jangan intervensi Gakumdu. Kami punya cara investigasi beda dengan Bawaslu." Bisa pusing ini. Maksudnya apa, Bang? Kan kalau dari awal sudah diterima alat bukti lengkap, kurang apa coba rekaman 936 chatnya Pak PJ Wali Kota, tambah lagi pengakuan, tambah lagi foto bersama PJ Wali Kota dan Abang siapa? Rusdianto dengan MDF di situ sama-sama foto saya kasih masuk. Lapis pengakuan lurah-lurah. Terus apa yang kurang? Sudah Mas, kamu jangan intervensi Gakumdu. Kami punya cara investigasi beda. Intinya tidak bisa pidana. Kalau Bawaslu mau jalan silakan. Abang, sebenarnya apa bedanya Bawaslu dengan Gakumdu? Abang Bawaslu bilang apa? Bawaslu kami sudah akan mengajukan. Tetapi Gakumdu punya alat bukti, minta satu lagi. Ada begini sudah. Kalau kamu sudah selesai dulu baru panggil saya keluar dulu ya. Daripada kita berdebat tidak enak. Siap. Akhirnya hari itu saya keluar ke depan. Jadi saya rasa lucu. Dan jadi cocok sinetron.
Ya, makanya Dia cocok menamakan sinetron. sinetron Ah. konspirasi 936. Cocok. Dan besoknya saya lagi tidur. Telepon dari Bawaslu. Mas, izin, ini keputusan Bawaslu. Saya baca. Loh. Ini maksudnya apa ini? Saya telepon balik. Tidak, abang, yang di atas tuh Bawaslu. Sesuai perbincangan kita kemarin. Sorry, yang atas tuh Gakumdu menolak pidana karena kurang alat bukti. Oh, yang rekaman panjang kah? Bilang dia sudah kasih data rekaman panjang situ. Itu kan permintaannya dari terlapor. Kenapa saya harus penuhi? Apa saya harus cari rekaman panjang di pasar? Dia ketawa kan. Tidak, abang, sudah, abang baca aja ya. Terus yang kedua tuh Bawaslu. Bawaslu saya masih respect karena dia mau mengajukan ke KSN dan BPN. Jadi keputusan itu ada 2 keputusan lembaga kecil di dalam Bawaslu, tetapi yang tanda tangan harus ketua Bawaslu itu Bang Hardin. Berarti Bang Hardin hari ini dia punya beban moral ini. Berarti sinetron konspirasi 936 bikin putar-putar sinetron di situ. Jadi bisa dikatakan kalau ada 2 kubu di dalam Bawaslu itu sendiri atau gimana? Saya tidak memvonis, tapi saya kira Gakumdu masuk angin, bocor halus. Ya Gakumdu kan berarti kan Gakumdu yang menghalang-halangi proses hukum. Kenapa kalau misalnya ditolak ya dari awal gitu loh. Biasa nggak capek-capek kan? Baik. Siap. Kalau saya mau tahu ini soal rekaman panjang apa mungkin beberapa lurah dari Japsel dan mana kalau nggak salah Jayapura Utara kalau nggak salah itu sempat mengakui bahwa itu adalah rekaman dari oknum tersebut. Nah itu kira-kira waktu itu kalau Om ikuti pemberitaan itu mereka pertemuannya di mana, Pak? Ya pertemuannya di setiap kelurahan kalau nggak salah. Jadi ada pertemuan memang Pak PJ datang yang saya baca berita. Saat itu saya juga diperiksa di situ. Jadi habis saya diperiksa tuh yang hari ke berapa ya? Tanggal 4 kalau nggak salah. Itu juga lurah-lurah dipanggil. Dan saya di situ langsung diwawancarai media dan saya dengar dia bicara ya mereka mengakui itu suaranya PJ Wali Kota. Juga rekamannya itu sesuai yang pertemuan mereka itu. Jadi ini kan pertemuan yang singkat dan terekam oleh siapa itu saya nggak tahu. Intinya itu urusan mereka. Tapi saya konsumsi dalam sebagai orang yang saya juga pakar pengamat politik dan juga aktif di medsos melihat ini masalah gitu. Dan itu sebenarnya sudah terungkap. Tinggal Gakumdu gali, lurah-lurah dipanggil, ya kan? Saya dipanggil. Loh, kenapa saya belum diklarifikasi untuk diinvestigasi ulang, di BAP ulang oleh Gakumdu, kalau udah tolak alat bukti itu kurang. Loh, ini bagaimana? Nah, terus kemudian keanehan yang luar biasa kemarin disebarkan informasi bahwa Bawaslu sudah putuskan tolak, tapi teman-teman harus tahu itu ada 2 lembaga di situ. Bawaslu teruskan, Gakumdu yang tolak. Dan WA saya ke saya, dan hari ini semua bicara di media. Terima kasih buat Kakak Gustaf Klaver dan teman-teman semuanya, Lokataru, Jubi. Dan kerennya ya semua sudah tahu di balik semua itu ada MDF. Saya vonis saja karena semua berani bicara. Gestur-gesturnya. Mau saya buka? Terbuka. Oke, ya. Bicara tentang dolar Kalimantan. Sini kita perlu memberikan ruang kepada siapapun untuk memberikan. Oke, bicara tentang dolar Kalimantan ya. Di dalam track recordnya MDF itu selama 15 tahun atau 9 tahun itu menjabat menjadi Kapolres di Kalimantan. Ya. Kemudian istrinya Pak MDF itu adalah orang Kalimantan. Ya, apa yang dikatakan beliau punya dolar Kalimantan. Donatur dari Kalimantan dolar. Berarti identiknya ke situ. Kemudian dia punya bintang 3. Ya, berarti MDF. Dalam statementnya PJ Wali Kota kan jelas identik disaling linguistiknya. Begitu. Jadi masyarakat awam juga hari ini sudah tahu siapa maksudnya sebenarnya. Tapi orang-orang pintar di dalam Gakumdu yang memutar balikan fakta hari ini kurang alat bukti. Kan andaikan Gakumdu teruskan, Pak, barang terbuka lebar. Dan hari ini Bawaslu dan Gakumdu punya beban moral kepada publik. Harus buktikan siapa yang suruh PJ Wali Kota bicara. Dan PJ Jayapura harus turun di jabatan. Kamu sudah malu di publik. Kalah kamu. Dan saya sampaikan, saya hadapi masalah ini sendiri tanpa pengacara. Peter L harus capek-capek dampingi PJ Wali Kota. Saya tertawa. Baik, siap. Saya dengar informasi terakhir Mas Panji ada diintimidasi sama oknum. Banyak. Di Facebook juga ada kelihatan kan? Yang secara fisik, secara face to face dan udah ada terjadi. Jadi pada saat debat kandidat itu sahabat sebenarnya ya. Kita berkenal semua sih sebenarnya. Debat kandidat saya juga lumayan lah bisa nonton, masuk. Pas keluar bertemu di depan pintu masuk. Ya nggak tahu dia mabuk, matanya merah juga. Langsung dia cekek, saya dorong ya. Saya kan maju ke depan, langsung ke dalam, ke belakang, berlawanan kan. Nah di situ ada CCTV. Di situ juga ada polisi semua.
Saksi ya siapa ya? Polisi, CCTV, gitu aja. Dan ini akan saya usut. Kita harus memberikan pelajaran berharga dari setiap momen di pilkada ini. Kita sudah tidak main fisik, tapi main otak. Papua ini sudah pemekaran. Ini kita nih yang masih normal ini, berpikir bagaimana untuk mengorbankan pikiran dan tenaga kita untuk membuka tabir publik sinetron konspirasi 936. Kalau ancaman di Facebook, woi macam-macam. Tapi ngapain saya posting lagi? Kalau dulu mungkin saya posting biar ramai di Facebook. Tapi sekarang kita levelnya berbeda. Sudah tidak seperti 5 tahun lalu. Ancaman di Facebook ada langsung terang-terangan di Facebook, kamu mati, kamu nanti dapat pukul kamu. Itu banyak di inbox juga. Tapi disitulah tantangan buat saya bagaimana kita mencerdaskan publik dengan kritikan. Dan level saya sudah bukan anak-anak yang mau diancam atau dibunuh. Toh kalau mati juga dikubur kan. Begitu. Tapi apa ini esens dari perjuangan kita? Kota Jayapura itu indikator politiknya loh. Dan selama pelajaran berharga 15 tahun, sejarah baru ada PJ Wali Kota berpolitik. Kalau menjadi politikus jangan jadi ASN no? Kalau menjadi tim sus, jujur aja. Jadi pejabat kalau misalnya sudah nggak jujur, ketahuan kayak begini. Saya yakin besok saya buka di sini. Dia akan bicara di media, akan tuntut saya UTE. Saya buka hari ini. Gakumdu stop pidana, besok pejabat lapor kita UTE. Percaya aja. Begitu sudah gestur pejabat kita sehari-hari ini. Dan itu contoh buruk buat pejabat lainnya generasi Papua yang nanti jadi pejabat. Kalau dikritisi jangan pakai UTE dong. Gentle. Salah benar-benar begitu abang ya. Beliau sebagai orang Tabi yang salah satunya mengerti bagaimana kita mengangkat level kita lebih berkualitas karena pemekaran wilayah Kota Jayapura sudah hidup duluan. Seperti itu. Baik, saya kembali ke kakak Yohanes tua. Julianus tua. Oh iya. Enggak apa-apa. Iya, kakak Julianus tua. Baru sekali ke sini jadi. Siap. Baik, untuk menyikapi semua persoalan ini kira-kira tindakan apa yang akan dilakukan oleh para pemuda intelektual bahkan tokoh-tokoh adat di daerah Tabi dan Saireri? Kira-kira apakah sudah ada koordinasi atau bagaimana? Sebetulnya sejak tanggal 5 itu kan secara adat masyarakat sudah memasang tanda larang. Kalau di polisi punya polis land, kalau di adat itu punya tanda larang. Jadi kemarin sudah ditaruh. Secara adat itu kalau itu mau dilepas ketika PJ Wali Kota mengundurkan diri atau dicopot. Nah, jadi masyarakat adat tetap pada prinsip kami bahwa seperti tadi Bung Panji sampaikan, silakan kawan-kawan yang merasa cerdas ini memutarbalikkan fakta. Tapi kami masyarakat adat dan masyarakat awam ini sudah tahu. Itu kejahatan demokrasi. Sehingga sikap kami tegas. Yang pertama, kami sudah datang ke Gubernur Papua. Bahkan di Gubernur Papua beliau menyampaikan beliau menunggu hasil dari Bawaslu. Sekarang udah ada. Bawaslu merekomendasikan yang berkaitan dengan netralitas ASN kan ada lembaga ASN. Udah jelas. Yang kedua, tapi dari semua itu yang paling penting satu, tugas PJ Gubernur Papua itu ada dua yang dikasih oleh negara. Yang pertama beliau menyukseskan pemilu, tetapi tugas khusus untuk Papua itu mengembalikan wibawa pemerintah Provinsi Papua. Nah, beliau seorang jenderal dan saya yakin beliau tahu bagaimana mengembalikan wibawa pemerintah Provinsi Papua. Dan yang hari ini PJ Wali Kota itu adalah ASN Provinsi Papua dalam jabatan di Provinsi Papua. Maka dalam kaitan mengembalikan wibawa pemerintah provinsi, kami berharap beliau segera menertibkan persoalan ini sehingga mengembalikan kepercayaan publik, secara khusus kami Tabi Saireri terhadap pemerintah Provinsi Papua. Hari ini jujur, masyarakat Tabi Saireri tidak percaya dengan birokrasi yang ada di Provinsi Papua karena kacau balau. Maka kita berharap dengan seorang jenderal yang punya banyak pengalaman ini, beliau akan mengembalikan kepercayaan publik itu hanya satu. Segera menyampaikan kepada menteri, kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk yang bersangkutan dicopot, untuk mengembalikan wibawa pemerintahan
di Provinsi Papua. Kakak maaf saya potong. Kalau dicopot apakah ini tidak apa namanya, ini kan kalau dihitung-hitung kan hanya kurang dari 2 minggu pilkada Papua itu sudah dilaksanakan. Apakah waktunya itu tidak terlalu mepet? Dan kalau dicopot juga pasti struktur pemerintahan dan politik juga pasti akan bergejolak juga nanti. Ketika beliau dicopot atau dinonaktifkan itu kan ada peraturan yang bisa diatur sedemikian rupa. Misalnya sekdanya yang kemudian untuk menjabat beberapa waktu lalu itu bisa ditunjuk. Ini kan perangkatnya sudah jalan ini semua. Jadi saya pikir tidak terlalu akan memberi dampak terhadap proses pemilu kada. Karena penyelenggaranya ada di KPU. Pemerintah mensupport itu dengan menjaga stabilitas. Justru beliau sudah tidak menjaga stabilitas ini. Dengan pernyataan beliau ini kan membuat blunder dan kisruh di mana-mana. Maka kalau orang yang sudah tidak bisa menjaga stabilitas menuju pemilu, saya pikir itu wajib dievaluasi. Siap, baik. Saya kembali ke Mas Panji. Mas Panji, pasca aduan ini dihentikan, langkah apa yang akan diambil? Karena kemarin ya saya sendiri turun ke Dok 5 sana, teman ya walaupun saya terlambat tapi sempatlah Mas Panji mengajukan perlindungan hukum ke Komnas HAM Perwakilan Papua. Dan langkah selanjutnya apa yang akan diambil? Pertama, saya harus sampaikan kepada Gakumdu di bawah Bawaslu, kemudian kepercayaan publik itu terhadap kasus ini ada di Gakumdu. Dan itu cermin dari Polda Papua. Ya. Pertama, resiko pasti ada. Ya, dan saya orang yang suka terima risiko. Ini seninya sebagai orang yang bersuara ya seperti ini. Tapi saya fokus pada konteks laporan saya, rekaman dan linguistik 936, konspirasi 936 itu aja. Yang lain mau melebar silakan. Karena ini sudah temuan yang luar biasa. Langkah ke depan ya saya berharap mungkin mudah-mudahan Pak PJ juga dengar penyampaian saya di sini. Pak PJ Gubernur ya harus tegas. Apapun situasinya, hari ini kita sudah tahu bahwa PJ Wali Kota masuk angin. Ada keterpihakan terhadap salah satu paslon. Dan media-media luar, media besar sudah sampaikan bahwa itu MDF. Di balik semua konspirasi itu. Nah sekarang tinggal PJ Wali Kota bagaimana? PJ Gub mau menyelamatkan demokrasi di kota atau tidak? Dan langkah-langkah saya kira ini sudah menjadi satu konsumsi bagi power publik. Publik sudah tahu semua. Dan juga menjadi pembahasan bagi para pakar-pakar hukum yang mengerti hukum. Saya bukan orang hukum tapi mengerti hukum dan akan menjadi kesana nantinya. Harapan saya jadi sambil belajar lah untuk menginvestigasi advokasi masalah ini. Dan saya cukup apresiasi buat teman-teman wartawan juga, teman-teman masyarakat adat, saudara saya Kakak Yulianus II dan yang lainnya yang berseberangan. Kemudian ada yang mencekek saya pun saya terima kasih. Ada yang mengancam saya terima kasih. Berarti kan ada namanya feedback respon dari masalah ini. Dan ini seksi bagi saya. Dan saya harapkan ke depan di pilkada 5 tahun ke depan tidak ada yang seperti ini. Kalau langkah-langkah yang saya akan lakukan ya jelas pasti Jakarta sudah tahu. Sudah tahu, DKPP semua sudah jadi isu nasional hari ini. Dan yang saya suka ya Mendagri akan mencopot 14 PJ ya, mudah-mudahan PJ Wali Kota ada di situ. Sebenarnya itu aja sih. Kita copot PJ sudah salah. Mau dipidana tidak tuh usulan Gakumdu. Kalau Gakumdu melindungi, kemudian Peter L juga sama statementnya Gakumdu harus datangkan rekaman panjang, saya kasih panjang juga nanti. Ini nanti sampai habis pilkada panjang lagi Pak. Ya, karena saya tidak akan mundur selangkah pun. Itu saja. Semakin banyak orang-orang pintar depan saya menghadang saya, berarti kalian anggap penting untuk diselamatkan seorang PJ Wali Kota Jayapura. Ada siapa di balik PJ Wali Kota Jayapura? Ya sinetron konspirasi seru juga ya. Seperti itu saja. Berarti ada sutradaranya. Ada yang suruh dia bicara itu. Yang dicari sekarang siapa yang suruh dia bicara begitu? Nah, beliau. Nah ini. Tidak, maksud saya tadi itu saya dengar kalau Om Panji, entahlah saya mau panggil Om atau Mas atau apalah. Pade. Saya dengar katanya akan dalam waktu dekat akan ke Jakarta untuk mendekapP-kan orang-orang di Bawaslu atau bagaimana?
Ya, saya mau DKPP kan, tapi saya masih hargai itu Bawaslu, kasihan. Dia berusaha menjalankan aturan lurus, ya kan? Kok masa Gakumdunya yang bikin salah terus kita mau DKPP Bawaslu? Ah, ini seru nih. Saya ulangi nih. Gakumdu yang menghalang-halangi penyidikan di pidananya. Bawaslu sudah jalan ke KSN. Terus saya lapor ke DKPP, nggak cocok. Saya lapor polisinya tuh, Gakumdunya. Itu aja. Kompolnas lah. Ini Gakumdu masuk angin, ada bau asam di situ. Nggak netral. Sinetron konspirasi ini bawa banyak orang ini. Oke, seru sekali ini toh sinetron konspirasi 936 ini. Ya. Baik, ini karena waktu kita terbatas, mungkin saya minta closing statement dari kakak Julianus Duaduan terkait dengan polemik 936. Hal apa yang ingin kakak sampaikan? Ulangi, entah polemik sinetron konspirasi 936. Polemik sinetron konspirasi politik 936. Iya. Yang pertama, kami komponen masyarakat Tabi Saireri mengapresiasi Bung Panji, teman-teman dan teman-teman, juga kawan-kawan media, kawan-kawan di Bawaslu, ya bagian dari pilar-pilar demokrasi yang hari ini kita merasa peduli dengan persoalan yang sedang terjadi. Yang pertama, harapan kami bahwa pihak-pihak yang juga terlibat dalam proses pemilu kada ini akan bersikap netral, terutama kawan-kawan di pemerintah provinsi, kabupaten kota, dan secara khusus teman-teman di kepolisian. Yang berikut, kami juga berharap dari apa tabir yang dibuka oleh teman-teman ini menjadi pembelajaran berharga. Dan harapan kami, semua masyarakat yang ada di Papua, secara khusus di Tabi Saireri, tugas kita untuk menjaga demokrasi ini harus berjalan dengan baik, berubah dan bermartabat. Cara yang utama adalah kami semua berbondong-bondong datang ke TPS untuk jaga, karena kejahatan ini sudah terstruktur masif. Tugas kita mengawal agar kejahatan ini jangan sampai pihak yang sudah merancangnya itu kemudian menari karena kedaulatan rakyat itu ternodai. Terima kasih. Siap. Kalau Mas Panji sendiri untuk closing statement? Ya, kalau saya simpel aja. Kenapa mereka harus masuk ke substansi lain? Harus repot-repot melebar. Yang kedua adalah kan pilkada itu ada undang-undang pilkada, Perbawaslu, kemudian Perbawaslu yang tentang sentral Gakumdu ya. Kemudian seharusnya ini kan mereka fokus pada inti substansi masalah, rekaman dalam konteks aspirasi itu ada kalimat politik. Itu aja, buktikan siapa yang suruh PJ Wali Kota bicara, siapa dia, siapa beliau. Dan terakhir adalah undang-undang pilkada itu bersifat lex specialis derogat lex generali. Ini spesialnya pilkada ini ya, kita pakai undang-undang pilkada, harus ada ingkrah di balik kasus ini. Kalau Gakumdu lindungi, minta maaf, bagi saya Gakumdu itu dia menghalang-halangi penegakan hukum. Kalau Bawaslu mau lapor temuan ke KSN, berarti ada pidananya dong. Kenapa tidak dipidanakan? Dan hari Senin kenapa saya tidak dan batal bikin LP di Polda didampingi oleh Bawaslu? Jadi saya minta Polda Papua netral, Gakumdu netral. Kota Gigi 1, 2, 3 publik awasi kok. Terima kasih. Oke. Untuk semua saya berpesan, jangan kotori tanah ini dengan politik kotor. Karena Ishak Samuel Kitsne pada beberapa ratus tahun yang lalu saat menginjakan kakinya di Wasior, dia mengatakan bahwa siapa yang bekerja jujur di atas tanah ini maka akan dapat tanda heran satu ke tanda heran yang lain. Tapi tanda heran yang lain itu bukan seperti yang terjadi saat ini. Tanda heran lain itu pasti penuh dengan berkat, itu yang dimaksud oleh Ishak Samuel Kitsne. Oleh itu, sekian dari saya. Terima kasih. Sampai jumpa lagi.